semuanya, selamat datang di podcast yang saya beri nama Ruang Kata dan Realita. Tempat kita ngobrol santai, tapi tentunya tetap berbobot tentang dunia media, komunikasi, dan juga fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin sedang kita alami. Tema episode kali ini adalah media online versus media cetak. Siapa yang masih bertahan di era scroll? Nah, kalau kita pikir-pikir, sekarang kita bangun tidur bukan lagi langsung cuci muka, tapi cari handphone. Bahkan kadang sebelum mata benar-benar terbuka, jari sudah otomatis buka Instagram, TikTok, bahkan portal online lainnya. Sementara media cetak seperti koran, majalah, tabloid sekarang mulai jarang terlihat. Bahkan ada anak-anak zaman sekarang yang mungkin lebih kenal kata swipe dibanding dengan lembar halaman. Nah, sebenarnya apakah media cetak benar-benar kalah atau justru media online yang terlalu cepat sampai kadang lupa akurat? Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai mengenai perbedaan media online dan juga media cetak, kelebihan dan kekurangannya, pengaruh media digital terhadap kebiasaan masyarakat, sampai pada pertanyaan penting, apakah media cetak masih punya masa depan? Nah, jadi buat kalian yang lagi santai, lagi nugas, lagi di perjalanan, atau mungkin pura-pura kerja tapi sebenarnya lagi dengar podcast ini, selamat mendengarkan. Nah, sebelum masuk kepada segmen berikutnya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena ini adalah podcast pertama saya. Perkenalkan, saya Lailatul Hikmah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya saya cukup dekat dengan dunia literasi, jurnalistik, media, dan perkembangan informasi di era digital seperti sekarang ini. Di tengah kehidupan kampus, rasanya hampir setiap hari saya dan juga kita semua bergantung pada media online, mulai dari mencari berita, referensi tugas, sampai mengikuti isu-isu yang sedang viral di media sosial. Semua bisa diakses hanya lewat satu genggaman handphone. Tapi di sisi lain, saya juga menyadari bahwa media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid pernah menjadi sumber informasi utama yang dianggap lebih serius dan terpercaya. Nah, dari situlah muncul pertanyaan menarik. Di era ketika semua orang sibuk scroll layar setiap hari, apakah media cetak masih mampu bertahan? Karena itu, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sudah saya sebutkan di awal tadi, media online versus media cetak. Siapa yang masih bertahan di era scroll? Kita akan ngobrol santai tentang perubahan cara masyarakat mendapatkan informasi, perkembangan media digital, pengaruh media sosial, sampai tantangan yang dihadapi media cetak saat ini. Jadi buat kalian para mahasiswa, pelajar, atau siapa saja yang penasaran dengan perkembangan dunia media, tetap dengarkan podcast ini sampai selesai tentunya. Kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu perubahan cara masyarakat mengkonsumsi informasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai media, sebenarnya kita itu sedang berbicara mengenai perubahan zaman. Dulu, informasi itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Masyarakat atau orang-orang biasanya pagi-pagi beli koran, duduk sambil minum kopi ditemani dengan sepiring pisang goreng, lalu membaca berita halaman demi halaman. Sekarang, informasi datang bahkan sebelum kita mencarinya. Baru buka media sosial, tiba-tiba sudah ada berita Lesti Kejora pakai behel, atau Nia Ramadhani bisa buka salak, atau bahkan berita diskon tanggal kembar. Nah, media online membuat informasi bergerak sangat cepat.
bahkan kadang terlalu cepat. Nah, kecepatan ini jadi kelebihan media online. Kita bisa tahu peristiwa hanya beberapa menit setelah peristiwa atau kejadian itu terjadi. Misalnya, ada gempa, pertandingan bola seperti Piala Dunia yang baru-baru ini, atau peristiwa penting lainnya. Dalam hitungan detik, berita sudah muncul di berbagai platform. Sedangkan media cetak membutuhkan proses menulis, proses mengedit, proses mencetak, baru bisa didistribusikan. Nah, artinya media cetak kalah cepat. Tapi pertanyaannya, apakah cepat selalu berarti lebih baik? Belum tentu, karena di era media online sekarang, yang penting kadang bukan lagi paling benar, tapi paling dulu, dan itu cukup berbahaya. Kita masuk kepada segmen yang kedua, ketika clickbait menjadi raja. Kalian pasti pernah menemukan judul berita seperti nomor 3 bikin kaget, atau Pak Purbaya menangis setelah mengatakan ini, atau mungkin Anda tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Padahal setelah dibuka, isinya biasa saja, nothing. Nah, itulah yang disebut dengan clickbait. Media online hidup dari klik dan juga trafik. Semakin banyak yang membuka berita, semakin tinggi peluang iklan masuk. Nah, akibatnya beberapa media lebih fokus membuat judul sensasional dibanding kualitas isi berita tentunya. Nah, sementara media cetak berbeda. Media cetak cenderung lebih hati-hati karena ruang koran lebih terbatas. Mereka biasanya memilih berita yang benar-benar penting dan sudah diverifikasi dengan matang. Makanya ada anggapan media cetak lebih lambat tapi lebih rapi, sedangkan media online lebih cepat tapi kadang terlalu terburu-buru. Dan lucunya, masyarakat sekarang sering membaca judul saja tanpa membaca isi. Kadang baru lihat headline langsung marah-marah di kolom komentar. Kita jangan termasuk kepada orang yang seperti itu. Nah, padahal isi beritanya belum tentu seperti apa yang dibayangkan. Ini membuat literasi menjadi penting, karena di era digital bukan cuma media yang harus cerdas, tapi pembacanya juga harus cerdas tentunya. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas apakah media cetak sudah mati? Nah, pertanyaan ini sering muncul. Banyak koran besar ditutup, majalah mulai berhenti terbit, orang lebih memilih membaca lewat gadget. Lalu, apakah media cetak benar-benar mati? Menurut saya sendiri, tidak sepenuhnya. Media cetak mungkin menurun secara popularitas, tapi bukan berarti kehilangan nilai. Ada sensasi berbeda saat membaca koran atau majalah fisik. Lebih fokus, tidak terganggu notifikasi, tidak tiba-tiba pindah baca resep makanan setelah membaca berita politik. Media cetak juga dianggap lebih memiliki kredibilitas oleh sebagian orang karena proses editorialnya biasanya lebih ketat. Selain itu, media cetak punya nilai dokumentasi yang kuat. Bayangkan menyimpan koran saat Indonesia menang piala besar atau saat terjadi peristiwa bersejarah. Rasanya berbeda dibanding hanya screenshot berita di handphone. Tapi memang harus diakui, media cetak sekarang menghadapi tantangan besar. Biaya produksi yang mahal, distribusi yang sulit, minat baca fisik menurun, sementara media online lebih praktis dan mudah diakses. Segmen keempat yaitu media sosial, teman atau ancaman. Nah, sekarang banyak orang mendapatkan berita bukan dari media resmi, tapi dari media sosial. TikTok jadi tempat berita, Instagram jadi tempat opini, Twitter atau X jadi tempat debat nasional,
tempat ibu-ibu. Nah, masalahnya tidak semua informasi di media sosial bisa dipercaya. Semua orang bisa menjadi penyebar berita, bahkan kadang sumbernya yang katanya, dan anehnya semakin dramatis informasinya semakin cepat viral. Media online profesional akhirnya harus bersaing bukan hanya dengan sesama media, tapi juga dengan konten kreator. Nah, makanya sekarang banyak media mulai menyesuaikan diri, judul dibuat lebih ringan, konten dibuat pendek, bahkan berita dibacakan ala TikTok. Karena kalau terlalu formal, penonton kabur duluan. Ini menunjukkan bahwa dunia jurnalistik terus berubah mengikuti perilaku audiensnya. Segmen yang kelima yaitu, jadi mana yang lebih baik? Kalau ditanya mana yang lebih baik antara media online dan juga media cetak, jawabannya sebenarnya bukan soal siapa yang menang atau kalah. Keduanya punya fungsi masing-masing. Nah, media online unggul dalam kecepatan dan kemudahan akses, sedangkan media cetak unggul dalam kedalaman dan juga ketelitian. Yang terpenting sebenarnya bukan medianya, tetapi bagaimana informasi digunakan secara bijak. Karena sekarang tantangan terbesar bukan kekurangan informasi, melainkan terlalu banyak informasi. Dan di tengah banjir berita seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Jangan langsung percaya, jangan langsung menyebarkan, dan jangan jadikan judul sebagai satu-satunya sumber pemahaman. Karena berita yang baik bukan hanya yang cepat dibaca, tetapi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang media online versus media cetak. Siapa yang masih bertahan di era scroll? Dari sini kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi memang sangat mengubah cara kita mendapatkan informasi. Media online hadir dengan kecepatan dan kemudahan, sementara media cetak tetap memiliki nilai dan kualitas serta kedalaman. Nah, sebagai masyarakat digital, kita punya tanggung jawab untuk menjadi pembaca yang lebih kritis dan lebih bijak dalam menerima informasi. Karena di zaman sekarang, kemampuan membedakan mana fakta dan juga sensasi itu tentunya penting banget, teman-teman. Nah, kalau teman-teman atau kalian semua suka dengan episode kali ini, jangan lupa bagikan kepada sanak saudara teman-teman, dan nantikan episode podcast berikutnya dengan tema yang menarik lainnya seputar media, komunikasi, dan fenomena sosial. Saya Lailatul Hikmah pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentunya tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan percaya dengan judul doang. Dadah.